Pukul 10:47 waktu Indonesia Barat. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Bersyukurlah sampai kita lupa cara mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Riau beserta seluruh anggota dewan yang kami muliakan, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau beserta para asisten dan staf ahli, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang mengikuti rapat paripurna, baik langsung dari gedung DPRD Provinsi Riau ataupun yang mengikuti secara virtual. Bersama ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda 1. Penyampaian rekomendasi Bapemperda terhadap Raperda tentang penyelenggaraan penyiaran. 2. Penyampaian rekomendasi Bapemperda terhadap Raperda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. 3. Penyampaian rekomendasi Bapemperda terhadap Raperda tentang penyelenggaraan kepemudaan. 4. Penyampaian rekomendasi Bapemperda terhadap Raperda tentang pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. 5. Penyampaian laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau masa persidangan 1 Januari-April tahun 2022. Hari ini, Kamis 4 Agustus 2022, kita laksanakan. Yang akan dipimpin langsung yang terhormat Bapak Haji Syafarudin Poti SHMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Riau, yang kami hormati
anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau. Yang kami hormati Saudara Kapolda atau yang mewakili, Saudara Kedati Riau yang mewakili, Saudara Komandan Korem 031 Bima yang mewakili, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau, Saudara Komandan Lapangan Udara Semen Nurjadin ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Ketua Praksi, Ketua Komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, saudara para rektor, direktur perguruan tinggi Kota Pekanbaru, saudara para pimpinan instansi vertikal, para pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah pemerintahan Provinsi Riau, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan, puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, yang hadir secara langsung di ruangan sidang yang berbahagia ini maupun secara virtual. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan rahmat karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Riau pada sidang hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbil alamin. Sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh Sekretariat DPRD bahwa berdasarkan daftar hadir baik secara fisik maupun secara virtual, maka dari 65 orang anggota Dewan yang telah hadir berjumlah 38 orang. Dengan demikian, quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna Dewan pada siang hari ini dapat dilaksanakan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita bermohon bimbingan serta petunjuk Allah SWT pada hari ini Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, tepat pukul 10.55, WIB, rapat paripurna perwakilan rakyat daerah Provinsi Riau yang beragendakan 1. Penyampaian rekomendasi Bapemperda terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran. 2. Penyampaian rekomendasi Bapemperda terhadap Ranperda tentang pengerusan Ranperda tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah. 3. Penyampaian rekomendasi Ranperda terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan kepemudaan. 4. Penyampaian rekomendasi Bapemperda terhadap Ranperda tentang pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. 5. Penyampaian laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau masa persidangan 1 Januari April tahun 2022 secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Berdasarkan pasal 7 peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib bahwa rencana peraturan daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD ada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan perda. Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh pimpinan dalam rapat paripurna. Dari hasil konsultasi dan analisa yang dilakukan oleh Bapemperda terhadap Ranperda ini menemukan kajian sebagai berikut. Penyampaian rekomendasi Bapemperda terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran. 1. Bahwa Provinsi Riau secara geografis berada di semenanjung Sumatera yang berbatasan langsung dengan negara tangga Malaysia, Singapura, Thailand,
Posisi ini menyebabkan siaran negara tetangga atau siaran luar negeri lebih mendominasi dibandingkan dengan siaran nasional, baik radio maupun televisi. Hal ini yang menyebabkan pengaruh budaya asing lebih kuat terhadap masyarakat dan generasi muda. Bila kondisi ini biarkan terus-menerus, dikhawatirkan akan menggerus budaya nasional. Untuk itu perlu adanya penguatan nilai-nilai budaya dan muatan lokal melalui penyelenggaraan penyiaran yang bersifat memperkuat integritas nasional, ketahanan nasional melalui jam tayang pada setiap penyiaran yang berada di wilayah Provinsi Riau. 2. Bahwa lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Riau belum dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat berkontribusi pada pembangunan daerah, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan ketahanan sosial dan cita-cita positif daerah, mempromosikan keunggulan dan potensi sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata untuk meningkatkan ekonomi daerah, melindungi masyarakat dari program siaran yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan kearifan lokal. 3. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia adalah KPID sebagai lembaga independen yang diberikan wewenang untuk mengawasi lembaga penyiaran perlu diperkuat payung hukumnya, terutama menyangkut kelembagaan dan penganggaran agar dapat menjalankan tugas fungsi secara maksimal. 4. Bahwa kewenangan Dinas Kominfotik Provinsi Riau dalam bidang komunikasi dan informasi, setiap hal dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan aduan masyarakat, kemitraan dan tata kelola informasi perlu ada kerjasama dengan KPID. 5. Bahwa Perda telah melakukan rapat kerja bersama tim pembuat naskah akademik dan Ramperda Komisi 1 DPRD Riau selaku pengusul Ramperda KPID Provinsi Riau, Dinas Kominfotik Provinsi Riau dan Biro Hukum Sekda Provinsi Riau pada tanggal 20 Juni 2022 dengan hasil Ramperda ini penting mengingat posisi geografis Provinsi Riau yang berada di perbatasan luar negeri sehingga perlu penguatan nilai-nilai budaya dan muatan lokal, mulai penyelenggaraan penyiaran yang bersifat memperkuatkan integritas nasional dan ketahanan nasional melalui jam tayang pada setiap penyiaran yang berada di wilayah Provinsi Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Informatika RI nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, bidang komunikasi dan informatika, suburusan informasi dan komunikasi publik. Maka yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Riau meliputi seluruh pengelolaan informasi dan komunikasi publik terhadap urusan pemerintahan yang menyelenggarakan menjadi kewenangan daerah provinsi. 5. Ramperda ini menjadi payung hukum bagi pemerintahan daerah untuk melakukan penguatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID dalam hal penggunaan anggaran yang mana selama ini hanya menggunakan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 903/2930 tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 berkaitan tentang kelembagaan dan penganggaran KPID dan komunikasi informasi daerah. Dengan adanya kewenangan Dinas Kominfo Provinsi Riau dalam bidang komunikasi informatika, setiap hal pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan aduan masyarakat kemitraan dan tata kelola informasi perlu adanya kerjasama dengan KPID Provinsi Riau untuk menindaklanjuti dan memberikan kewenangan dan kepastian hukum bagi kelembagaan dan seluruh masyarakat Riau. 6. Bahwa Perda DPRD Provinsi Riau telah melakukan konsultasi ke Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat pada tanggal 27-29 Juni 2022 diterima oleh Bapak Dr. Anus Mulyo Hadi Purnomo, M.Hum, Wakil Ketua KPI Bapak Irsal Ambia, Komisioner KPI dengan hasil sebagai berikut. A. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang penyelenggaraan penyiaran ini. Namun yang diatur tidak menyentuh masalah perizinan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa masalah perizinan penyiaran itu menjadi wewenang KPI Pusat.
KPI Pusat menyerahkan perda ini lebih fokus mengatur tentang muatan lokal, budaya Melayu Riau yang akan mengisi konten-konten lokal pada lembaga penyiaran. KPI Pusat juga menyarankan perda ini mengatur tentang penguatan lembaga KPID Provinsi Riau, sehingga KPID Provinsi Riau dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal. Mengingat posisi geografis Provinsi Riau yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, maka peraturan daerah ini perlu mengatur muatan lokal lembaga penyiaran di perbatasan dengan kearifan lokal guna menangkal budaya-budaya asing. Untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan penyiaran di perbatasan, terutama lembaga penyiaran swasta, perlu diatur insentif apa yang bisa diberikan pemerintah daerah kepada lembaga penyiaran tersebut. Sanksi administrasi perlu dicantumkan dalam Ramperda ini, namun sepanjang menjadi kewenangan KPID Provinsi Riau. Kolaborasi Dinas Kominfo dengan KPID Provinsi Riau perlu diatur secara baik, sehingga pengawasan terhadap kelembagaan penyiaran ini lebih maksimal. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, diharapkan bahwa masukan serta catatan-catatan Bappeperda di dalam rekomendasi ini menjadi pedoman dalam mekanisme pembahasan selanjutnya. Maka pembahasan Ramperda tentang penyelenggaraan penyiaran dapat dilanjutkan. Berikutnya, penyampaian rekomendasi Bappeperda terhadap Ramperda tentang pengurusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Berdasarkan naskah akademis dan draft Ramperda pengurusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan mengatur materi muatan tentang bagaimana meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki, disabilitas, lansia, anak balita, ibu hamil untuk menikmati hak-hak warga negara, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, diperlukan sebagai landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah Provinsi Riau secara komprehensif dan berkesinambungan. Bahwa berdasarkan naskah akademik, belum ada kajian ilmiah yang menghubungkan antara tidak masuknya pengurusutamaan gender pada isu strategis pembangunan tahun 2017-2022 dengan Indeks Pembangunan Manusia IPM. Tapi pada kenyataan terdapat disparitas atau perbedaan IPM antara laki-laki dan perempuan dari tahun 2019 dan 2020 sebesar lebih kurang dari 8 digit. Tahun 2009 IPM laki-laki 77,35 dan IPM perempuan 68,40, terdapat selisih 8,95. Sedangkan di tahun 2020 IPM laki-laki 77,25 dan IPM perempuan 68,09 dengan selisih 9,16. Di sini terlihat penurunan 1 digit peran perempuan dalam IPM ini. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 telah dilakukan rapat awal pembahasan naskah akademik Ramperda tentang pengurusutamaan gender dalam pembangunan daerah dengan stakeholder terkait dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa pemerintahan daerah Provinsi Riau memiliki kewenangan dalam hal urusan di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak, sub urusan kualitas hidup perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 2. Perlunya pendalaman di tingkat pansus berkaitan dengan muatan lokal pada norma pasal di Ramperda ini, sehingga penguatan rancangan aksi daerah dapat lebih dirincikan ketika disusun nanti ke dalam pendelegasian. 3. Bahwa beberapa subjek dalam pengurusutamaan gender ini perlu penguatan, yakni tim teknis, Diripir dan tim Pokja PUG. 4. Indikator indeks pengurusan utamaan gender IPG yang berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol,
dan manfaat perempuan secara kualitas maupun kuantitas, baik di dalam penganggaran di setiap perangkat daerah di Provinsi Riau. B. Mengingat materi Ramperda ini mengatur tentang pengarusertamaan gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, tugas dan kewenangan, pemberdayaan atau pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Selain kewenangan untuk membentuk perda yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengacu pasal 97-98 dalam lampiran huruf H, pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak, suburusan nomor 1, kualitas hidup perempuan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintahan daerah Provinsi Riau meliputi A. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi Riau. B. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi Riau. C. Penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan pelayanan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah Provinsi Riau. F. Bahwa Pemerda DPRD Provinsi Riau juga telah melakukan konsultasi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 4 sampai 6 Juli 2022 dalam pembahasan Perda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dengan hasil sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan lampiran huruf H, pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak suburusan nomor 1, kualitas hidup perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintahan daerah Provinsi Riau meliputi A. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintahan daerah di tingkat Provinsi Riau. B. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan organisasi masyarakat daerah Provinsi Riau. C. Penguatan pengembangan lembaga penyediaan pelayanan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah Provinsi Riau. Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan akan terintegrasi di dalam RPJMD dan menjadi program kerja yang dituangkan dalam RKPD seluruh perangkat daerah yang bermuatan atau bernuansa pengurustamaan gender. Bahwa Kemendagri menyarankan setiap perda ini membuat judul dengan kaya materi muatan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain. 3. Bahwa Kemendagri mengharapkan perda ini nantinya sudah masuk dalam rangka fasilitasi Kemendagri terakhir di bulan November tahun 2022. Bahwa Ramperda ini perlu adanya materi muatan lokal yang menampung kondisi daerah Provinsi Riau berkaitan dengan PUG pada pembangunan daerah. G. Menyesuaikan naskah akademik draft Ramperda sesuai dengan sistematika dan teknik penulisan yang diatur di dalam lampiran 1 dan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Ramperda perundang-undangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, pembahasan Ramperda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dapat dilanjutkan. Kemudian, penyampaian rekomendasi Perda terhadap Perda tentang penyelenggaraan kepemudaan. A. Pembangunan manusia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam mediasi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, maka perlu pemuda berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Generasi muda merupakan garda terdepan yang diharapkan negara untuk mengawal 4 pilar dalam kehidupan bangsa dan negara. Potensi kepemudaan di Indonesia begitu besar sehingga peran pemuda sangat sentral, strategis, dan dinamis dalam mengantarkan kemajuan sebuah negara. Masa depan bangsa ada di tangan para pemuda, sehingga pemuda perlu mendapatkan pembinaan, diarahkan dan dikembangkan semangat nasionalismenya. Pemuda yang mempunyai semangat membangun, kreatif dan inovatif akan menghantarkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa di belahan dunia lainnya. Pembinaan generasi muda pada masa kini membutuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga dan masyarakat dan pemerintah. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi kepemudaan dalam bidang kepemimpinan kewirausahaan, kepeloporan, pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, responsif, tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kebijakan strategis pemberdayaan kepemudaan mempunyai tujuan yang jelas untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, terampil, kreatif, memiliki daya saing, berakhlak mulia. Strategis tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektor dan menempatkan pemuda lebih sebagai subjek, dan pada tingkat tertentu pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jati diri secara bertanggung jawab. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, Bapeda DPRD Provinsi Riau telah melaksanakan rapat kerja bersama Biro Hukum Sekda Provinsi Riau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dengan hasil sebagai berikut. Bahwa terkait dengan naskah akademik Ranperda penyelenggaraan pemuda perlu disusun dan memiliki urgensi terkait dengan rencana aksi kepemudaan daerah Provinsi Riau yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau tahun 2023. 2. Bahwa Ranperda tentang penyelenggaraan pemuda harus ditegas perangkat daerah mana yang bertanggung jawab terhadap penyusunan aturan lebih lanjut untuk melaksanakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepemudaan. Bapeda hal mengenai materi muatan terkait dengan Ranperda penyelenggaraan kepemudaan harus dilakukan menyesuaikan, misalnya pemisahan bab tentang sarana dan prasarana terkait beberapa hal istilah yang dimaksud ke dalam ketentuan umum definisi. Bahwa melalui Ranperda ini diharapkan dapat terjadinya pengintegrasian seluruh program kepemudaan pada semua perangkat daerah sehingga penyelenggaraan kepemudaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan Ranperda ini akan dilakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Kemendagri di Jakarta pada tanggal 26-28 Mei 2022. Bahwa Bapeda Provinsi Riau juga telah melakukan konsultasi Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 26-28 Mei 2022 dalam pembahasan Ranperda penyelenggaraan kepemudaan dengan hasil sebagai berikut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak memerintahkan untuk menindaklanjuti pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggara kepemudaan. 2. Bahwa terkait bidang dan urusan kepemudaan di berbagai sektor pada setiap maupun bidang di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sudah ada diatur regulasi tersendiri oleh peraturan teknis masing-masing kementerian teknis, sehingga pemerintah daerah Provinsi Riau
cukup mempedomani aturan teknis tersebut. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, bahwa pembahasan Ramperda tentang penyelenggaraan kepemudaan tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya, penyampaian rekomendasi Ramperda terhadap Ramperda tentang pengelolaan hutan pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan. Bahwa pengelolaan hutan sumber daya hutan pada kawasan hutan seluas lebih kurang 5,4 juta hektar, 62,13% luas wilayah Provinsi Riau, terutama di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Bahwa di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebut pengelolaan hutan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, di antara lain pelaksanaan tata hutan, kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan provinsi KPHK, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi KPHK, pelaksana pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Dengan diberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, tugas dan fungsi KPH lebih pada fungsi perencanaan, koordinasi, fasilitasi, sehingga KPH tidak lagi dapat dipandang sebagai pengelolaan hutan tingkat pengelolaan hutan. Oleh karena diperlukan upaya sinkronisasi, adanya regulasi, insentif pengelolaan hutan bagi lembaga pengelolaan. Dalam hal ini, KPH dapat membantu mewujudkan kementerian kelembagaan KPH di tingkat tapak. 4. Urgensi perda ini diharapkan sebagai dasar pemecahan masalah dalam kondisi existing pengelolaan hutan di wilayah KPH, di antaranya aspek kelembagaan, potensi sumber daya hutan, sosial masyarakat, pemberdayaan kontribusi, pendapatan asli daerah, dan kemandirian KPH dalam kerjasama dengan pihak ketiga. Bahwa Bapak Perda telah melakukan rapat bersama tim pembuatan naskah akademik dan Raperda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Biro Hukum serta Sekda Provinsi Riau pada tanggal 6 dan 9 Juni 2022 dengan hasil Raperda ini penting mengingat wilayah kesatuan pengelolaan hutan KPH perlu lebih dioptimalkan agar memberi manfaat berkelanjutan secara ekonomi, sosial maupun di lingkungan. B. Yang diatur dalam Raperda ini adalah pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. C. Tantangan dan peluang pengembangan pengelolaan hutan di Provinsi Riau antara lain pertumbuhan penduduk secara terus meningkat akan memberikan tekanan berupa alih fungsi lahan, perambahan dan eksploitasi kawasan hidrologis gambut yang luas, penegakan hukum masih lemah, potensi jasa lingkungan HHBK belum dimanfaatkan secara optimal sebagai potensi PAD bidang kehutanan, kemitraan pembangunan rendah, komitmen pembangunan rendah karbon, restorasi gambut, rehabilitas mangrove, dukungan perhutanan sosial, kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja dalam penyelesaian keterlanjuran kebun sawit dalam kawasan hutan, dan peluang pendanaan bidang LHK seperti CSR, RDD, SSC, dan koridor riba. D. Pembentukan 13 UPT KPH pada DLHK Provinsi Riau sebagai wadah dan organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak yang diharapkan mampu mandiri perlu dukungan
kebijakan daerah untuk penguatan peran dan fungsi dalam pengelolaan hutan berbasis karakteristik sumber daya hutan. Mengembangkan kepentingan para pihak termasuk akses legal bagi masyarakat. Mengembangkan investasi dan penyediaan informasi untuk menunjang pengelolaan hutan lestari serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Provinsi Riau. Untuk mengatasi kondisi defisit fiskal akibat minimnya penerimaan PAD sektor kehutanan, urusan pilihan, dan peluang usaha diperlukan solusi dengan pemanfaatan peluangan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH melalui BUMD, BUMDes dan UMKM Koperasi masyarakat dan kerjasama bermanfaat hutan lebih maksimal. Keberadaan areal bernilai konservasi tinggi di luar kawasan konservasi perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan yang dalam pelaksanaan perlu diatur di daerah sehingga memberikan kontribusi manfaat baik secara ekologi, sosial maupun pendapatan daerah dan masyarakat. Ruang lingkup pengaturan Ranperda antara lain kelembagaan pengelolaan hutan, tata hutan, dan penyusunan rancangan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, perlindungan hutan, dan konservasi alam, peningkatan produktivitas kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, monitoring dan evaluasi, sistem informasi kehutanan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan insentif. Bahwa Bamperperda DPRD Provinsi Riau telah melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonom Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 9 sampai 11 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut. Bahwa Perda tentang pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH ini mengatur tentang tata hutan dan rencana pengelolaan KPH serta pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi wewenang pemerintah daerah Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. B. Perda ini mengatur tentang pemanfaatan peluang perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH melalui BUMD, BUMDes, UMKM Koperasi Masyarakat dan kerjasama pemanfaatan untuk menambah pendapatan asli daerah. C. Keberadaan areal bernilai konservasi tinggi di luar kawasan konservasi perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan yang dalam pelaksanaan perlu diatur di daerah sehingga memberikan kontribusi secara ekologi, sosial maupun pendapatan daerah dan masyarakat. D. Urgensi perda ini diharapkan sebagai dasar pemecahan masalah dalam kondisi existing pengelolaan hutan di wilayah KPH. Di antaranya aspek kelembagaan, potensi sumber daya hutan, sosial masyarakat, dan pembiayaan. Kontribusi PAD dan Kementerian KPH dalam kerjasama dengan pihak ketiga. Ruang lingkup pengaturan Perda antara lain kelembagaan pengelolaan hutan, tata hutan dan penyusunan secara pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, perlindungan hutan konservasi alam, peningkatan produktivitas hutan dan kawasan, pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, monitoring dan evaluasi, sistem informasi kehutanan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan insentif. Ranperda ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan sesuai dengan wewenang pemerintah Provinsi Riau. Ranperda ini selain mengatur tata hutan dan pengelolaan KPH juga lebih rinci mengatur pemanfaatan perizinan berusaha pemanfaatan hutan agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah. Judul Ranperda seharusnya diubah sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan perda. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, diharapkan bahwa masukan
Masukkan secara catatan bahwa Perda di dalam rekomendasi ini menjadi pedoman dalam mekanisme pembahasan selanjutnya. Maka pembahasan dalam Perda tentang pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan dapat dilanjutkan. Saudara Wakil Gubernur yang kami hormati, para anggota Dewan dan tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah disampaikan penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau, maka rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan agenda penyampaian laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau masa persidangan 1 Januari sampai April tahun 2022. Penyampaian laporan reses anggota DPRD Riau masa persidangan 1 tahun 2022 merupakan laporan hasil kunjungan kerja seluruh anggota DPRD di luar masa sidang, kunjungan kerja dan pertemuannya anggota DPRD Provinsi Riau dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing guna mendengarkan dan menampung menjemput aspirasi masyarakat. Rangkuman reses ini diharapkan berguna bagi penyusunan rancangan pembangunan Provinsi Riau. Karena kunjungan reses termasuk salah satu sumber pokok pikiran DPRD. Hal ini tertuang dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 115 ayat 1 huruf A yang berbunyi bahwa pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berasal dari kunjungan reses. Dan ayat 4 yang berbunyi pokok pikiran DPRD yang telah dirangkum oleh Badan Anggaran disampaikan kepada rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur dan disampaikan bersama untuk menjadi acuan dan pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Laporan reses ini memuat beberapa kebutuhan yang sangat mendasar dari masyarakat akan penting arti pembangunan, sehingga aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, akan kita jadikan tonggak perjuangan terhadap pembangunan di Provinsi Riau. Kepada pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Riau beserta jajaran kiraan dapat menjadikan laporan reses dan pokok pikiran Dewan ini sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan majelis yang kami muliakan, dengan tidak mengurangi makna dan substansi laporan reses anggota Dewan ini untuk menyampaikan laporan anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang 1 tahun 2022. Kami meminta kepada seluruh anggota DPRD asal dari dapilnya untuk menyampaikan laporannya. Kami minta kepada saudara-saudara supaya ini tidak diserahkan saja, supaya sama-sama membaca kita. Saya minta setiap dapilnya membaca. Kita beri waktu 5 menit supaya didengar. Ya, setuju? Setuju. Baik, pertama kami minta kepada penyampaian laporan reses pertama adalah daerah pemilihan 1. Pemilihan Kota Pekanbaru. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada dapil 1. Silakan. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Riau, yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat saudara anggota Forkopimda Provinsi Riau,
Yang terhormat saudara para pimpinan perguruan tinggi, cendekiawan, alim ulama, tokoh masyarakat dan pemuka adat. Yang terhormat saudara para asisten, para kepala kanwil, kepala badan, kepala dinas, kepala biro, encik, tuan-tuan, puan-puan serta majelis undangan yang kami muliakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyampaian laporan hasil reses masa persidangan 1 dalam kurung yang dilaksanakan Januari sampai dengan April tahun 2022 dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD, anggota DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Kota Pekanbaru. Selanjutnya dalam rapat paripurna ini izinkanlah kami menyampaikan laporan reses anggota DPRD daerah pemilihan Kota Pekanbaru. Perlu kami sampaikan bahwa anggota DPRD daerah pemilihan Kota Pekanbaru telah melaksanakan berbagai acara dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas reses. Di antaranya adalah melakukan pertemuan, dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, aktivitas partai politik, kelompok swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan aparat pemerintah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Selain itu, dilakukan juga peninjauan langsung ke lapangan. Pada umumnya, masyarakat menyambut baik dan antusias dalam menghadiri reses tersebut. Hal ini kiranya dapat dipandang sebagai isyarat baik bahwa masyarakat Kota Pekanbaru ternyata sangat peduli terhadap wakil-wakilnya. Antusias masyarakat juga kami pandang sebagai wujud perhatian dan dukungan masyarakat atas wakilnya yang telah dipilihnya melalui pemilu. Harapan masyarakat yang mereka sampaikan baik secara lisan dalam dialog maupun yang lebih konseptual dalam bentuk-bentuk proposal, tentu kami selaku anggota DPRD berharap agar aspirasi yang terungkap selama kegiatan reses ini benar-benar memperoleh respon yang memadai dan berakhir menjadi kebijakan nyata dari pemerintah Provinsi Riau. Untuk detailnya mungkin kami tidak akan bacakan karena ini akan memakan waktu yang cukup lama. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan laporan reses dari Dapil Kota Pekanbaru untuk masa sidang 1 tahun 2022. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota DPRD yang dari Dapil 1 yaitu Pak Saruni Tua yang telah menyampaikan hasil laporan resesnya. Baik, untuk kesempatan kedua kami minta kepada daerah pemilihan Kabupaten Kampar, Dapil 2, silakan. Terima kasih pimpinan. Kami dari Dapil Kampar tidak membacakan dari laporan reses kami. Kami hanya menyerahkan saja laporan kami, tapi substansi yang ada di dalam laporan kami betul-betul dapat dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau. Terima kasih. Terima kasih, kami persilakan. Terima kasih kepada yang anggota Dewan yang terhormat Pak Nur Sapri yang telah menyampaikan laporan resesnya dari Dapil DR 2 daerah Kabupaten Kampar. Kesempatan ketiga
untuk daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir. Kepada anggota yang terhormat atau juru bicara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wala hawla wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabut bukan sembarang kabut. Kabut beriringan beserta awan. Janggut bukan sembarang janggut. Janggut dipandang semakin menawan. Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, yang terhormat Saudara Pimpinan Anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Anggota Forkompimda Provinsi Riau, yang terhormat Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Pimpinan Cendekiawan Alim Ulama, tokoh masyarakat dan pemuka adat, yang terhormat Saudara para asisten, para kepala kanwil, kepala badan, kepala dinas, kepala biro, direktur rumah sakit, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, serta majlis jemputan yang kami muliakan. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa reses adalah program kerja Dewan Provinsi Riau dalam rangka menjemput pokok-pokok pikiran dan keperluan aspiratif masyarakat Provinsi Riau, Dapil 7 Indragiri Hilir. Dalam bidang infrastruktur, masih banyaknya jalan, jembatan, sarana dan prasarana yang perlu progres dan kecepatan pembangunannya. Dalam bidang pendidikan, baik itu fisik, banyak SD, SMP, SMA, tergantung wewenang kabupaten dan provinsi yang mereng, yang pintunya saja kalau ditutup mau ditendang. Begitu bidang kesehatan masih belum menyuruhnya, terutama baik daerah yang perairan maupun laut, masih banyak belum ada ambulan laut. Terutama bagi masyarakat Indragiri Hilir yang bidang perkebunan, pertanian, mereka masih banyak di bawah garis kemiskinan disebabkan jebolnya tanggul-tanggul mekanik dari proses untuk mempertahankan perkebunan dan pertanian mereka. Dalam bidang rumah layak huni, mereka masih memerlukan karena masih banyak didapatkan rumah yang tidak layak huni oleh penduduk Inhil itu sendiri. Untuk itu, kita sudah rutinitas melaksanakan reses. Maka kita semua tiada lain adalah hadir di sini sebagai jembatan suara rakyat, wakil rakyat. Tentu kita memperjuangkan aspirasi rakyat. Untuk itu, demi menyingkat waktu, saya tutup dengan beberapa bait pantun. Jikalau haus minumlah es
es campur durian dan alpukat. Kami sudah melaksanakan namanya reses. Kami serahkan dokumen kepada gubernur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 8 orang anggota DPR melaksanakan reses. Geografisnya daratan, sungai, dan laut. Semoga anggota DPR di Provinsi Riau dan Bapak Gubernur semakin sukses. Tidak ada lagi jalan dan jembatan sakaratul maut. Pulut bukan sembarang pulut. Pulut serunding berisi inti. Ini janggut bukan sembarang janggut. Janggut bergantung para bidadari. Burung irian, burung cendrawasih hinggap di pohon kayu. Cukup demikian, terima kasih. Bahasa Inggrisnya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan, yaitu Saudara Pak Ustadz Suhaidi yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kesempatan keempat dari daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Sengingi. Kepada anggota Dewan yang menjadi juru bicaranya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua yang hadir pada hari ini dalam paripurna. Penyampaian laporan reses masa persidangan Januari sampai April tahun 2022, anggota DPRD Riau daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu Kuantan Sengingi ada 8 orang. Yang pertama Yulisman SSI, yang kedua saya sendiri Sukarmis, yang ketiga Sugeng Pranoto Esos, yang keempat Manahara Patipulu Esa, yang kelima Marwan Yohanis, yang keenam Marianto Manam, yang ketujuh Adi Agus Santo, yang kedelapan Kadiono AND. Ini saya serahkan sama dengan penyampaian dari pilihan keempat. Saya akan menyerahkan langsung. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota DPRD Saudara Pak Sukarmis yang telah menyampaikan laporan resesnya. Selanjutnya kesempatan kelima kami minta dari daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hulu kepada anggota Dewan yang telah menjadi juru bicaranya. Tunjuk kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, kami Amri Esa, mewakili ataupun yang menjadi juru bicara dari Dapil Rokan Hulu, dapat kami sampaikan yang melaksanakan reses dari Dapil Rokan Hulu ada 6 orang, kami Amri, saya sendiri, dan berikutnya Haji Safarudin Poti, Haji Sari Antoni SH, Lampita Papahan, Samsul Rizal, dan Adam Syafaat dari fraksi PKS. Dapat kami sampaikan, kami menyampaikan ini tidak secara rinci karena hasil reses yang dilaksanakan 6 anggota DPRD ini adalah hampir seluruh desa di Rokan Hulu sebanyak 145 desa dan kelurahan, tetapi secara khusus kami menyoroti dan memohon nantinya kiranya hasil pokok-pokok pikiran ini menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi Riau untuk menuangkan ke dalam APBD tahun 2023 nantinya. Poin terpenting bagi kami adalah di hadapan Bapak Wakil Gubernur kami sampaikan percepatan penanganan pemeliharaan ruas jalan provinsi yang menghubung Simpang Rantau Berangin sampai ke batas Sumatera Utara, kemudian Simpang Kumu Sontang Duri, kemudian Dalu-Dalu Mahato Menggala. Ini mungkin perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Riau. Dan ini mutlak merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Riau. Yang hari ini memang dilakukan perbaikan, tetapi maksud kami perlu percepatan agar ruas-ruas jalan yang berlobang, agar ruas-ruas jalan yang kritis dapat dimanfaatkan kembali seperti semula. Berikutnya dapat disampaikan 6 kami anggota DPRD yang mewakili Rokan Hulu di Provinsi Riau menyampaikan pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Riau pernah melakukan bantuan keuangan terhadap 5 jembatan dan 5 jembatan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat dan sampai hari ini tidak dilanjutkan. Mudah-mudahan pada tahun 2023 bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dapat dilanjutkan. Selanjutnya juga disampaikan terhadap beberapa infrastruktur rumah ibadah yang besar harapan masyarakat dari hasil reses berupa dana hibah ataupun bentuk lainnya dari pemerintah provinsi. Saya pikir ini saja, kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota DPRD dari Dapil Rokan Hulu, yaitu Saudara Kelmiam Amri yang telah menyampaikan laporan resesnya. Berikut kesempatan ke-6, kami minta dari daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hilir. Pada juru bicaranya yang ditunjuk kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, yang terhormat pimpinan dan seluruh hadirin yang hadir, Gubernur dari Kabupaten Rokan Hilir, ada 7 orang, yang pertama saya sendiri, Suyadi dan Karmila Sari, Saprudin atau peniput, Husaini Hamidi, Abu Khairi, Haji Ali Rahmat Harahap, dan juga Zulkifli Indra. Jadi di sini saya mewakili rekan-rekan dari Dapil 4 Rokan Hilir ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran yang datang dari Rokan Hilir, terutama yang pertama adalah
wewenang Provinsi Riau, yaitu Jalan Menggala menuju ke Rokan Hulu yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dapil Rokan Hulu, Pak Khalil Nyamri, dan selanjutnya Jalan Pesisir Bangko menuju Panipahan dan juga Sumatera Utara, karena memang ini sudah sangat kritis dan sudah beberapa tahun ini ya, ini tidak bisa dilewati secara sempurna, terutama yang jalan pesisir. Jadi kami berharap pada Gubernur pemerintah Provinsi Riau agar kiranya dapat mempercepat pembangunan jalan Riau, jalan pesisir Rokan Hilir dan juga jalan dari Simpang Menggala menuju Rokan Hulu. Saya rasa dari desa-desa yang diusulkan oleh masyarakat ini banyak yang tumbang tindih, ada yang wewenang provinsi dan juga wewenang kabupaten. Saya rasa itu, terima kasih, dan ini akan saya serahkan kepada pimpinan. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada anggota DPRD dari Dapil Rokan Hilir, yaitu Pak Suyadi, telah menyampaikan laporan reses anggota. Selanjutnya kesempatan ketujuh dari daerah pemilihan Kabupaten Siak dan Pelalawan, kepada anggota DPRD ataupun juru bicara yang ditunjuk kami persilakan. Terima kasih pimpinan, yang terhormat Bapak Wagub, Pak Gubernur, dan pimpinan. Mungkin kami tidak membacakan Pak dari Dapil Siak dan Pelalawan, hanya menyampaikan sedikit aspirasi dari masyarakat Siak dan Pelalawan ini, mohonlah diperhatikan juga, karena ini membuat kami sendiri Pak, kalau pergi reses turun, yang 2 tahun lalu aja belum dikabulkan, datang lagi Bapak ini, kira-kira gitu Pak. Jadi membuat kami juga tidak nyaman lah turun ke lapangan gitu Pak. Kami ada 8 orang dari Siak dan Pelalawan. Terima kasih Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota DPRD Saudara Tumpal Huta Barat yang telah menyampaikan laporan reses dari Dapil Siak Pelalawan. Terakhir kami persilakan dari daerah pemilihan Kota Dumai, Bangkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada anggota Dewan yang terhormat yang menjadi juru bicaranya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan sebagai pimpinan di Dewan ini, kemudian yang saya hormati Pak Wakil Gubernur dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang hadir pada hari ini. Malam ini saya sebagai perwakilan dari teman-teman Dapil pemilihan Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan
Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang mana daerah pemilihan ini yaitu anggota dewannya yang pertama Pak Ardianto, Pak Amrius, kemudian Ibu Almainis, Pak Iswandi, Pak Edi Muhammad Yatim, Abdul Qasim, Ibu Haji Amira Roza, Pak Dr. Haji Sunario, Ibu Haja Farida, dan Yanti Kamalasari, dan Pak Musyadi. Yang mana hasil dari rekap dari reses ini bahwa kami Dapil Dumai Meranti dan Bengkalis sangat berharap bahwa ada beberapa daerah yaitu daerah Dumai yang terkenal banjirnya, yaitu banjir laut dan banjir darat yang sampai sekarang ini belum teratasi. Kita berharap Pak Gubernur dan Wakil Gubernur bisa memperhatikan daerah Dumai yang banjirnya sangat luar biasa, yaitu setinggi leher orang dewasa. Nah, jadi kendala itu masyarakat setempat minta adanya turap atau daerah sungai-sungai yang pengaliran airnya yang sangat diperhatikan biar lancar, dan perlunya istilahnya itu drainasenya itu kurang lancar. Dan kemudian yang di daerah Bengkalis itu masyarakatnya berharap adanya sungai-sungai yang mulai tersumbat dan berharap adanya untuk normalisasi sungai. Dan kemudian di Meranti kendalanya sekarang karena di sana kepulauan, jadi masyarakat di sana banyak yang membawa mayat, baik itu orang sakit, pakai kaisar ataupun pakai motor. Jadi kami berharap adanya ambulan di laut untuk daerah Meranti. Demikian penyampaian hasil reses kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota DPRD Saudari Ibu Yanti Komalasari telah menyampaikan laporannya dari daerah pemilihan Kabupaten Meranti, Bengkalis, dan Kota Dumai. Baik dari 8 daerah pemilihan ini sudah disampaikan kepada Pak Gubernur melalui pimpinan hari ini hasil reses, karena kita akan menyusun agenda APBD tahun 2023. Mohon dari apa yang disampaikan hasil reses dari anggota DPR ini yang disampaikan oleh masyarakat, mudah-mudahan ini bisa tersalurkan di APBD pada tahun 2023. Dan juga kami menyampaikan melalui pimpinan juga kepada Pak Wakil Gubernur, mohon pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2022 terhadap infrastruktur, jangan terjadi lagi putus kontrak. Dan hasil kerjanya memang tepat sasaran, tepat guna. Kami juga pernah melihat dan turun ke lapangan. Kami ada beberapa kendala, kami lihat ini akan pesimis, akan bisa diselesaikan dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Karena itu saran kami juga selaku pimpinan kepada pemerintah Provinsi Riau. Saudara Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, menteri, tuan-tuan dan puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Interupsi pimpinan. Silakan. Ada waktu sebentar. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Opti, pimpinan sidang pada hari ini, Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, rekan Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan seluruh anggota DPRD yang hadir. Izinkan sebentar Ketua ingin menyampaikan juga beberapa hal. Yang pertama,
kita sebentar lagi insya Allah akan masuki masa reses. Minggu depan mungkin akan kita reses. Pak Wakil Gubernur, kita reses ada 12 titik, Pak. Setiap tahun kita dapat 3 kali proses. Berarti setiap orang ada 36 titik yang kita kerjakan di setiap dapil kita. Kita ada 65 orang, kali 36 berarti ada 2.340 titik setiap tahun, Pak. Nah, seperti disampaikan kawan-kawan tadi, hari ini kami hadir reses di situ. Ketika yang 2.340 ini tidak terrealisasi, kami tidak berani lagi datang ke situ, Pak. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa pemerintahan daerah itu kan antara pemerintah daerah, yaitu gubernur, bersama dengan DPRD bersama-sama, Pak. Nah, ini adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya kami menjemput aspirasi masyarakat yang menjadi prioritas. Jadi sekali lagi ini mohon tentunya untuk kedepannya kita diberikan kesempatan untuk yang 2.340 titik setiap tahun ini, Pak. Luar biasa ini. Kalau ini sudah nanti dapat kita laksanakan, insya Allah semua daerah kita di seluruh Provinsi Riau ini tentunya insya Allah mudah-mudahan akan lebih bagus, Pak. Karena kami menjemput sampai ke akar rumput, katakanlah seperti itu, Pak. Nah, ini mohon untuk menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian kita juga ada dana aspirasi, Pak. Ya, ini kemana-mana kami dikejar masyarakat. Dana aspirasi Bapak kan ada nih, Pak. Pokir Bapak kan ada nih, Pak. Kan seperti itu, Pak. Nah, jadi yang dikejar mereka tadi memang yang ini tadi, Pak. Kalau ini dikejar mereka, kita ada dana, jadi mungkin juga perlu kita luruskan, Pak. Karena dana pokir dan aspirasi ini seolah-olah ini dana yang diberikan kepada anggota DPRD. Bukan. Ini semuanya pasti akan kembali nanti kepada OPD yang akan mengerjakan. Tinggal kami akan tentunya mengusulkan yang 2.340 titik tadi, ini tentunya mohon untuk bisa diakomodir. Kita sebentar lagi akan bahas rapat anggaran. Ini saya kira ini kita bersama-sama nanti pimpinan dengan kawan-kawan Banggar juga untuk bisa memperjuangkan inilah untuk kepentingan daripada masyarakat kita, Pak. Kemudian usul saya satu lagi, Pak, bahwa kita harus fokus dalam pembangunan ini. Mohon maaf sering saya sampaikan, contoh satu jalan tembus antara Dumai dengan Sinaboi itu, Pak. Itu masih ada sekitar 20-an kilometer lagi. Setiap tahun ada memang dari dana provinsi, ya, paling-paling 1 kilometer setahun, Pak. Artinya apa? 20 tahun lagi nanti mungkin baru selesai. Kita di sini mungkin masih ada atau tidak, nggak tahu, Pak, 20 tahun lagi. Nah, kalau setiap tahun saya usulkan kita fokus dulu, Pak. Tahun ini kita selesaikan jalan provinsi, misalnya di Kabupaten Indragiri Hulu, satu selesai poros, langsung fungsional. Tahun depan Dumai Sinaboi, fokus kita selesai, Pak. Jadi nampak yang hasilnya seperti itu. Kalau seperti ini, saya sampaikan kembali, contoh kecil aja Dumai Sinaboi tadi, 20 tahun lagi kita entah di mana-mana nih, Pak, nggak tahu kita. Ya kan? Ini sekedar usul untuk menjadi bahan pemikiran kita semuanya. Satu lagi, Pak. Pak Pimpinan, mohon maaf, ini kebetulan kita besok sudah mau merdeka 77 tahun, Pak. Ya. Ada satu daerah di Kota Dumai, Pak. Masih kota, Pak. Ya, tapi sudah jalannya luar biasa, tidak bisa ditempuh. Mobil besar Pajero tidak bisa masuk. Kalau ke sana harus melalui mobil sawit baru bisa, Pak. Saya pernah membawa, alhamdulillah kemarin Pak Wakil Gubernur juga pernah sampai daerah Jeniot waktu tertib, Pak. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian bahwasanya di sana ada satu sekolah SMA. Itu SMA jarak jauh dari SMA 4 Tanjung Penyembal namanya. Jaraknya ke sana ya kalau ditempuh perjalanan, kalau boleh saya sampaikan ini daerah terpencil, Pak. Tidak bisa anak-anak itu keluar dari situ. Nah, kemarin mereka hanya diterima satu lokal untuk PPDB. Sementara masih ada sekitar 16-20 orang lagi yang belum diterima, Pak. Nah, alhamdulillah ini kemarin Pak Boti kita sudah bicarakan di Komisi 5, alhamdulillah ini sudah ada sanksi baru untuk ada satu lokal baru tambahan. Namun yang menjadi masalah Pak Gubernur, saya sesudah reses di sana, saya langsung kemarin lapor Pak Gubernur, langsung Pak Wagub, mungkin ada WA saya Pak ya, bahwasanya ada satu SMA yang saya sampaikan, mohon maaf masih seperti kandang kambing, Pak. Lantainya masih tanah. Dindingnya itu papan bolong-bolong sudah, atap seng pun yang sudah bocor. Di situ ada anak-anak kita 122 orang, Pak. Mereka terpencil tidak bisa keluar. Harus sekolahnya di situ.
ini yang terjadi, Pak. Mohon maaf, saya sampaikan kita sudah 77 tahun merdeka, tapi anak-anak kita masih seperti itu. Mohon ini menjadi bagian daripada perhatian kita semuanya, Pak. Saya sudah coba komunikasi dengan kawan Komisi 5. Insya Allah tahun depan ini ada gedung baru yang bisa untuk anak-anak kita yang kita prioritaskan, Pak. Karena ini tanggung jawab kita di provinsi. SMA tanggung jawab kita provinsi. Masalah lahan, insya Allah dari masyarakat sudah disiapkan. Sekarang dalam proses untuk tentunya di sana karena memang harus diputihkan dulu, Pak, kawasan hutan kan. Kita harus minta izin dulu. Insya Allah tahun ini selesai dan saya berharap tahun depan ini sudah bisa kita bangun, Pak, daerah tersebut, anak-anak kita sehingga bisa merdeka juga mereka, Pak. Ya, sudah 77 tahun merdeka seperti itu. Reses beberapa waktu yang lalu, Maret, saya langsung WA Pak Gubernur, WA Pak Wakil Gubernur, alhamdulillah beliau-beliau ini cukup respon. Langsung respon bahwasanya ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Jadi mengingatkan kita semuanya, mudah-mudahan Pak, saya mengingatkan, mudah-mudahan tahun depan kita bisa kita perjuangkan bersama sehingga SMA yang saya sampaikan tadi itu di Kota Dumai, kota ternyata masih ada yang seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semuanya, Pak Wakil Gubernur. Mohon sampaikan juga kepada Pak Gubernur, Pak Poti, terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Setelah kita mendengar penyampaian laporan reses masa persidangan ke-1 Januari-April tahun 2022, maka selanjutnya perkenan kami menyerahkan laporan reses beserta lampiran pokok-pokok pikiran anggota DPRD tersebut kepada Saudara Gubernur. Dalam hal ini wakil oleh Pak Wakil Gubernur dengan harapan agar pemerintah Provinsi Riau beserta jajarannya dapat melaksanakan dan merealisasikan aspirasi masyarakat ini yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Untuk itu, dengan hormat kami minta kesediaan Pak Saudara Wakil Gubernur untuk dapat menerima laporan reses anggota DPRD dalam rapat paripurna ini. Dilanjutkan dengan penyerahan naskah laporan reses masa persidangan ke-1 tahun 2022. Kami persilakan Wakil Gubernur beserta pimpinan DPRD Provinsi Riau untuk menempatkan diri. Kepada Wakil Gubernur Riau beserta pimpinan DPRD Provinsi Riau, kami persilakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada Saudara Wakil Gubernur Riau yang telah menerima penyerahan laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau masa persidangan 1 Januari-April tahun 2022. Saudara Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang kami hormati, JJ, tuan-tuan, puan-puan jemputan, majelis yang kami muliakan. Dengan telah disampaikan laporan reses masa persidangan 1 tahun 2022, maka berakhir pula rangkaian agenda rapat paripurna kita pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Riau beserta jajaran dan saudara-saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau serta para undangan lainnya yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalan rapat paripurna Dewan pada siang hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk serta ridho Allah SWT, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau siang hari ini tepat pukul 12.12 WIB kami nyatakan ditutup dengan resmi.
Sungguh elok bunga cempaka, tumbuh di taman indah berwarna. Andai tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap usaha kita dengan baik. Amin ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dengan demikian selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau. Istana Siak megah menjulang, penghubung bersama Sungai Jantan. Apa yang baik bawalah pulang, segala yang buruk mohon ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.